pelajari pelajaran 34, yaitu tentang salah satu kata kerja yang berbeda dengan kata kerja yang sudah pernah kita pelajari. Mengapa berbeda? Karena ini memiliki akhiran yang sama sekali berbeda dengan kata kerja yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kata kerja dengan akhiran mi, ya, konjugasi mi. Nah, ada beberapa kosakata yang sudah kita hafalkan hari ini. Ada didomi, itu artinya memberikan. Apodidomi, itu saya menyerahkan. Sebenarnya ada dua kata di situ menjadi satu kata kerja majemuk karena bersama-sama dengan preposisi apo dan didomi. Ya, saya sedang menyerahkan, memulihkan atau membayar. Kemudian ada epididomi, ini hampir sama ya, saya sedang menyerah. Ya, epi itu bukan menyerahkan tapi menyerah. Lalu ada paradidomi, saya sedang menyerah atau mengkhianati, ini lebih cenderung ke sana ya. Nah, jadi didomi itu memberikan dan bisa ditambah apo, epi, lalu para ya. Nah, kemudian ada kosakata istemi. Istemi itu saya sedang berdiri ya, istemi itu saya sedang berdiri. Lalu ada titemi, saya sedang menaruh atau menempatkan. Nah, kemudian titemi ini juga bisa bertemu dengan beberapa preposisi. Jadi ini istemi itu bisa bertemu dengan beberapa preposisi menjadi antistemi. Saya sedang menantang. Anistemi, dari kata ana dengan istemi, saya sedang bangkit. Afistemi, saya sedang menyingkirkan. Efistemi, saya sedang berdiri. Dan katistemi, saya sedang menempatkan di samping. Nah, ini kosakata yang sama sekali berbeda. Kita mendapati epiginosko, ini menggunakan akhiran omega. Omega itu ya kata kerja biasa, tidak berakhir dengan konjugasi mi ya. Nah, ini saya taruh di situ untuk tambahan kosakata saja. Nah, perhatikan di sini, memang kalau kita perhatikan kata kerja Yunani terdiri dari konjugasi utama o dan mi. Selama ini kita belajar omega ya. Tetapi ternyata ada satu lagi kata kerja yang berkonjugasi mi. Ya. Nah, kata kerja o itu memang jauh lebih umum. Kenapa kita pelajari lebih dahulu? Ya, dari awal semester sampai sekarang, ya toh, itu kita belajar semua kata kerja yang menggunakan o karena itu lebih umum, lebih banyak ditemui, lebih banyak dipakai di dalam teks perjanjian baru maupun teks Septuaginta perjanjian lama. Nah, kata kerja mi itu dinamakan demikian karena menggunakan akhiran mi pada persona orang pertama, persona pertama. Ini aktif indikatifnya sama, jadi memiliki kala, memiliki diatesis, juga memiliki modus juga sama, ya, memiliki persona juga sama. Nah, sebagai contoh, tadi kita bertemu kata kerja didomi. Pangkalnya apa? Justru di sini kita lihat pangkalnya itu adalah do dalam bentuk ini, dan pangkal tersebut akan mengalami reduplikasi. Masih ingat apa itu reduplikasi? Pengulangan suku kata. Do seperti perfect ya. Perfect itu ada reduplikasi. Do diulang menjadi dido. Lalu kemudian ditambah dengan akhiran mi. Nah, akhirnya menjadi didomi. Saya sedang memberikan. Kata didomi itu sering kita jumpai. Dalam bentuk imperatif kita mengucapkan doa Bapa kami. Ya, kai ave siminta oleh mata hemin semeron apa? Dos hemin semeron ya. Ya, dos hemin semeron. Ton arton hemon ton epiusion. Dos itu dari kata didomi sebenarnya. Dos hemin semeron. Berilah kepada kami. Ya, makanan kami secukupnya. Nah, ini menarik ya. Nah, didomi dalam bentuk imperatifnya kita jumpai dalam doa Bapa kami. Sekarang bagaimana perubahannya? Kita langsung belajar perubahan kala kini imperfect aorist dan juga
bentuk subjungtif dan imperatif. Kata didomi. Kita lihat secara cepat. Kenapa kok langsung? Karena kita sudah pernah belajar ini. Kalakini itu artinya apa? Sedang, ya. Sesuatu yang sedang terjadi. Imperfect, sesuatu yang sedang berlangsung di masa lalu. Ya. Aorist, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itu dia. Nah, kita perhatikan bentuk orang pertama aktif, indikatif, kata didomi, ya kita lihat akhirannya mi. Lalu orang kedua didos, kamu sedang memberikan. Didosi, dia sedang memberikan. Didomen, kami sedang memberikan. Didote, apa? Kalian atau ya kamu sekalian atau kalian sedang memberikan. Didosi, didoasi, mereka sedang memberikan. Perhatikan, adakah kemiripan dengan kata kerja yang berkonjugasi o di sana? O berubah menjadi mi. Lihat, o is di sini berubah menjadi is orang kedua berubah menjadi s saja ya, s. Nah di sini a berubah menjadi C. Omen berubah menjadi ya, tetap ya. Omen. ET berubah menjadi OT. Ya. OT. USI berubah menjadi OASI. Perhatikan justru omeganya kalah. Omeganya kalah dan hanya menggunakan omikron pada bentuk barang pertama. Nah, untuk yang medial, lihat akhirannya. Omai tetap menggunakan mai di sini ya, omai. Lalu berubah menjadi osai. Ya. Sai di sini ya. Etai berubah menjadi otai. Ya, kalau kita mau lihat dari huruf O-nya ya. Osai, otai. Omai, osai, otai. Ya, sini ya. Ometa tetap. Hoste dan ontai. Bagaimana dengan imperfect? Imperfect memiliki ciri yang masih ada, yaitu adanya augment. Muncul ada kata atau huruf e di sini. Ya, ini adalah ciri-ciri dari imperfect. Ya, dan juga aorist ya. Aorist juga muncul huruf yang sama, yaitu augment e di awal. Kita bisa perhatikan baik itu medial, aktif maupun pasif, semuanya menggunakan augment e. Ya, semuanya menggunakan augment e. Dan akhirnya lihat imperfect di situ on, di sini apa? Un. Ya, di situ on, di sini un. Lalu di sana s, di sini us. Masih mirip ya? On s n atau e di sini u. Omen tetap. Saya akan perkecil ini supaya omen tetap. Jadi oke, lalu ada omen, apalagi ot, apalagi osan. Nah, mirip ya, hampir masih ya, masih mirip-mirip. Dosan. Atau kadang-kadang ditulis didun. Apa terjemahannya kalau begitu? Dosan. Mereka telah
Ya, maknanya telah berlangsung pada zaman dulu ya. Telah berlangsung. Karena ini imperfect. Ya. Nah, kemudian perhatikan di situ bagaimana dengan medial? Ya, mereka telah langsung memberikan diri sendiri atau menyerahkan diri sendiri. Ya. Kalau itu orang ketiga jama, edidonto, mereka telah berlangsung menyerahkan diri sendiri. Nah, ada sedikit kemiripan ya, sedikit kemiripan kalau saudara cermati di sini, tetapi augmen masih tetap ada. Untuk yang auris, perhatikan apakah saudara menjumpai ciri auris yang kita jumpai dalam kata kerja konjugasi o? Kalau auris itu apa? Biasanya ada sigma. Tapi perhatikan di situ. Apakah ada sigma? Tidak ada. Apa yang kita jumpai? K. Edoka. Ini ciri auris yang muncul dalam kata didomi, edoka. Reduplikasinya hilang, diganti augmen, ya. Dan nah, ini akan sering sekali kita jumpai kata ini, edokate, edokamen, ya. Edokan ini sering sekali digunakan di dalam teks Alkitab. Ya, perhatikan akhirannya. A, as, e, amen, atean. Mirip gak dengan akhiran konjugasi o? Sama persis. Sama persis. Bedanya sigmanya diganti K. Tapi perhatikan dalam bentuk medial ada sigmanya enggak? Dalam bentuk medial dan pasif tidak ada sigma. Ada K-nya enggak? Tidak ada, tetapi perhatikan akhirannya menggunakan akhiran apa? Nu, oto atau eto, ometa, oste, onto. Beda nggak dengan sini? Ini n, s, e, emen, et, esa. Ini mirip dengan yang mana? Mirip dengan ini ya? Mirip dengan imperfect. Auris akhirnya mirip dengan imperfect. Lihat di sini. Omen u oto. Kalau di sini omen o oto, ometa oste onto. Bedanya tidak ada reduplikasi. Tidak ada reduplikasi dan menggunakan akhiran yang mirip dengan imperfect. Itu kata kerja didomi. Ya. Jadi dalam bentuk kini imperfect dan auris ya kita mendapati ada akhiran yang tidak pernah kita jumpai. Kalau saudara mau hafalkan ya bisa saudara hafalkan akhirannya. Misi omen ote oasi. Kalau saya bilang gitu, misi omen ote oasi. Omen osai otai, ometa oste ontai. Oke. Yang lain hampir mirip. On osu, omen ote osan. Hampir mirip, ya hanya beda vokalnya saja. Hanya beda vokalnya. Kalau saudara sudah menguasai tabel ini, ya ada kemiripan, hanya vokal-vokalnya yang mengalami perubahan. Bagaimana dengan subjungtif? Subjungtif itu kita kenal menggunakan vokal apa? Ya, vokal panjang. Vokal panjang. Lalu kalau yang sudah panjang diberi vokal, diberi apa namanya? Diberi aksen. Aksen sirkumfleks atau iota subscript. Itu ciri-cirinya subjungtif. Kata kerja yang masih bersifat potensial. Ya, potensial atau kemungkinan atau kondisional, belum realitas, itu subjungtif. Subjungtif, harapan, janji, ya kan?
lalu apa namanya, eh, syarat, situasi, pengandaian itu semua subjuntif. Nah, perhatikan di sini bentuk subjuntifnya. Kalau kita perhatikan, cermati, masih sama dia menggunakan akhiran yang diperpanjang, yaitu omega. Ya, kalau sudah panjang karena di do tadi sudah panjang menggunakan omega, maka akhirannya menggunakan ditambahi apa? Iota subscript. Itu ciri-cirinya subjuntif selalu memperpanjang. Kalau sudah panjang dipanjangkan lagi dengan iota subscript. Kira-kira begitu. Nah, ini menggunakan iota subscript. Tadi omega menggunakan omikron menggunakan omega sekarang ya. Nah, ini perubahannya. Bentuk medial juga sama. Sekarang yang apa? Yang bentuk imperatif gini. Lihat di sini. Bentuk tunggalnya tidak ada dalam kalimat atau persona orang pertama. Kenapa? Kenapa imperatif tidak ada dalam persona orang pertama? Masih ingat imperatif itu kalimat yang biasanya digunakan untuk apa? Halo? Imperatif untuk perintah. Bisa nggak kita memerintahkan diri sendiri? Nah, makanya orang pertama nggak ada. Gitu ya. Jadi yang ada hanya orang kedua dan orang ketiga. Kalau orang kedua perintah berarti berikanlah. Kalau orang ketiga biarlah dia memberikan. Nah, begitu ya. Jadi biarlah dia memberikan. Didoto. Didote biarlah kalian memberikan atau berikanlah ya. Berikanlah atau biarlah kalian memberikan. Dan orang ketiga didetusan biarlah mereka memberikan. Oke. Ya, saya akan hapus kata huruf-huruf ini aja supaya nggak bingung. Oke. Nah, bentuk medial juga sama, didoso, didosto, didoste, didostosan. Ya, ada ciri-ciri T ya muncul di dosto. Kalau untuk orang kedua tidak ada. Ya, kalau untuk yang lain orang kedua dan orang ketiga, untuk yang jamak ada T-nya untuk medial dan ya. Untuk medial ya, untuk perintah medial. Nggak mungkin perintah itu pasif. Ya. Sekarang bentuk aoris subjuntifnya bagaimana? Subjuntif aoris do, dos, do, domen, dote, dosi. Ini aoris. Tidak ada augmen. Ini ciri-ciri subjuntif memang tidak ada augmen ya. Untuk kata kerja konjugasi o juga tidak punya augmen. Tapi tetap menggunakan vokal panjang. Ya. Lalu untuk yang imperatif, lihat di sini. Dos. Ya, ini kita yang sering ucapkan di dalam doa pagi, doa Bapa kami, menggunakan kata dos. Dos hemin semeron. Ton arton hemonton ipiusion. Dos hemin semeron. Berikanlah apa? Berikanlah dos hemin kepada kami ton arton makanan atau roti hemon kami, roti bagi kami. Semeron apa itu? Pada hari ini. Semeron. Nah, kenapa kok kita setiap hari berdoa untuk makanan? Padahal kita nggak cuma perlu makanan saja ya. Atau padahal kita sudah tahu ada makanan yang selalu datang. Setiap hari di meja makan kita selalu ada makanan. Putri setiap hari mengantarkan makanan 3 kali sehari. Tapi kenapa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan ton arton hemonton epiusion.
dosemin semiron. Kenapa kita berdoa mengucapkan berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya? Apa artinya? Apakah kita hanya sekedar meminta makanan? Tidak, itu adalah ringkasan, itu adalah ucapan yang sangat dalam maknanya. Kenapa? Apakah kita pernah berpikir bagaimana cara makanan kita itu sampai di meja makan kita? Bagaimana nasi itu sampai di meja makan kita? Prosesnya panjang. Mulai dari beras, bagaimana bisa menjadi beras? Ditanam. Bagaimana mereka bisa menghasilkan beras? Ditanam dan dijaga, dirawat sedemikian rupa. Bahkan harus berhadapan dengan yang namanya hama, cuaca, ya kan? Maka ketika kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, kita tidak sekedar mendoakan apa yang sudah jadi, tetapi mendoakan prosesnya supaya makanan itu dari mulai dibuat sampai meja makan kita itu diberkati. Jadi ketika kita berdoa untuk meminta makanan yang secukupnya, kita otomatis sedang mendoakan orang yang menanam. Kita otomatis mendoakan orang yang menjual. Coba kalau ada yang menanam tapi nggak ada yang menjual, mereka simpan sendiri, saudara bukan petani, bisa makan nggak? Nggak bisa. Mendoakan orang yang membeli, mendoakan orang yang merawat, bahkan semua didoakan hanya dalam satu kalimat, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Menarik ya, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang benar-benar meringkas permohonan yang sangat-sangat dalam. Untuk sampai makanan itu di meja makan kita perlu yang namanya proses. Dan proses itulah yang kita doakan. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan doa yang sangat panjang dengan mengatakan, tolonglah orang-orang yang sedang menanam padi sehingga padi itu bertumbuh menghasilkan padi yang berkualitas, terhindar dari hama, terhindar dari penyakit, dan mendapatkan pupuk yang cukup, dan kemudian dapat dijual di pasar, lalu ada yang membeli, lalu kemudian ada yang menggiling padi, lalu kemudian ada yang memasak, dan memasaknya itu matang sehingga sampai di meja makan saya. Gak mungkin. Belum lagi dengan makanan yang lain kan? Apakah cuma padi saja yang kita makan? Enggak kan? Bagaimana dengan tempe goreng? Apakah saudara akan berdoa, berikanlah kepada kami, berkatilah orang yang menanam kedelai, yang menjaga kedelai itu siang dan malam, memupuk kedelai itu, lalu kemudian menggiling kedelai itu, membuat tempe, dan jagailah supaya jamur-jamur tempe itu tumbuh dengan baik, tidak busuk. Lalu kemudian ketika menggoreng, biarkanlah penggorengnya tidak gosong. Apakah seperti itu? Enggak ya. Makanya kita berdoa dengan satu doa yang sangat ringkas. Ton arton hemon ton epiusion dosemin semeron. Pak, kita nggak cuma butuh makanan saja, kita juga butuh pakaian. Kenapa nggak berdoa? Berikanlah kami makanan kami dan pakaian kami, dan juga mobil, dan juga rumah, dan juga kenapa? Istri yang cantik, kemudian duit yang banyak. Nah, kenapa? Makanan kami yang secukupnya itu adalah mewakili segalanya. Kebutuhan dasar, kebutuhan yang kita butuhkan terwakili dalam makanan kami yang secukupnya. Ini adalah namanya gaya bahasa sinekdot. Satu mewakili semua. Contoh, kepala rumah tangga itu Pak Agus adalah kepala rumah tangga. Nah, kok cuma kepala? Enggak tangan, enggak badan. Ya itu mewakili ya. Itu namanya gaya bahasa sinekdot. Oke, nah itu. Jadi berdoalah dengan doa Bapa kami yang maknanya sampai sedalam itu.
Pernah saudara berpikir kenapa sebelumnya kita berdoa itu ya? Nah, sekarang saudara tahu ya. Sekarang saudara tahu kenapa saudara diajari berdoa ton arton hemonton ibiusun dosemin semua. Saudara sedang mendoakan semua orang yang membuat makanan itu sampai ke meja makan saudara. Nah, itu ya. Oke, jadi itu dos. Lalu juga bisa do. Jadi saudara akan bertemu dengan kata dos atau didu itu sering sekali. Karena didu dan dos itu artinya apa? Berikanlah. Kalau dos itu auris, didu itu kini. Terus menerus berikan. Ya kalau dos itu ya berikanlah. Enggak masalah mau terus menerus atau berulang kali atau sekali, itu enggak ditekankan, tapi hanya sekedar mengatakan berikanlah. Tapi kalau didu itu lebih intensif, terus menerus. Kira-kira begitu. Itu bedanya antara imperatif present kini dengan imperatif aorist. Oke, itu baru satu contoh kata. Didomi, perubahannya seperti itu. Bagaimana dengan kata yang lain? Kita tadi belajar, maaf, tadi saya frisi ya. Ternyata saudara tidak protes. Saya tadi sudah kasih warna-warna, ya kan? Ya, oke, nggak apa-apa ya. Saudara sudah memahami. Ya. Oke, saya sudah kasih warna-warna di sini. Ya, saudara perhatikan di sini, inilah perubahannya. Kini ada perubahannya, yang imperfect ada perubahannya di sini. Ya, ada augment. Ya, selalu ada augment untuk imperfect, baik itu aktif maupun medial ya, dan pasif itu ada augment. Kemudian juga dengan aorist ada augment juga, hanya bedanya sigmanya diganti. Subjuntif memiliki akhiran omega. Lalu bagaimana dengan infinitif? Kita tahu infinitif itu memiliki akhiran yang unik. Dia menggunakan akhiran apa? Apa saja yang saudara tahu? Biasanya menggunakan enai, lalu estais atau astai, atau kadang-kadang tai, stai. Nah, infinitif untuk yang kata kerja konjugasi mi, didomi akan menggunakan nai, sama, hanya omeganya akan diganti omikron. Jadi karena itu infinitif, terjemahnya ya untuk memberikan. Imperfectnya seharusnya estai menjadi ostai. Infinitif aoristnya biasanya enai menjadi unai. Aorist medialnya estai jadi ostai, hampir mirip. Sedangkan partisipnya ya menggunakan akhiran us, usa, dan didon. Nah ini partisipnya. Untuk yang medial sama, omenos, ini ciri partisip medial, menggunakan kata omenos. Yang partisip kini ini yang agak sulit karena menggunakan artikel di akhiran apa? Us, usa, on. Ini akhiran apa? Akhiran akusatif. Akhiran akusatif. Biasanya muncul dalam bentuk akusatif. Oke. Nah, ini contoh di dalam kalimat Lukas 6 ayat 30. Silakan dibaca. Pak Islam, boleh dibaca? Panti activity se hidup aku to aerobics nosta update. Nah, di sini ada kata didu ya. Didu, bentuknya apa? Nah, lihat imperatif, didu. Ya, ini ya. Menggunakan didu, imperatif.
berikanlah. Panti. Nah, lihat di sini ini. Ini bentuknya apa? Sekarang saudara menganalisa teks. Ada ciri-ciri ONT. Apa ciri-ciri ini? Partisip. Langsung kita tahu itu partisip kini atau aorist. Kini ONT. Kalau aorist ANT. Kasusnya apa? Genitif. Apate. Kata kerja apa? Atau kata benda? Ini kata kerja ya. Ini kata kerja. Jadi ini kata kerja, ini kata kerja, ini imperatif, ini bisa juga imperatif. Karena sama akhirannya imperatif dengan ada yang menggunakan akhiran E. Coba dibaca lagi 1 Petrus 5 ayat 12. Pak Alan. Efemer turun bauten hilang LT karentu tuteo isen tete. Stete. Nah, lihat di sini menggunakan kata stete dari kata apa? Kata dasarnya apa kira-kira? Stete. Kita tadi mempelajari ada kosakata istemi. Wah, kok bisa jadi stete? Nah, kita mau lihat sekarang contoh paradigma kata istemi. Di sini ya. Nah, ini adalah cara bacanya. Cara baca ada dua cara membaca. Cara membaca model Erasmian dan model modern. Jadi ada dua cara baca. Lihat. Oke. Sekarang kita lihat cara modern. Apa bedanya? Erasmian itu tidak memperhatikan he di sini. Lihat. Ini harusnya dibaca histemi. Itu Erasmian. Yang kita pakai adalah menggunakan Erasmian selama ini. Ya. Yang kita pakai adalah menggunakan metode Erasmian, yaitu cara baca ketika penulisan itu sedang ditulis sesuai zaman penulisan teks. Histemi. Tapi untuk modern ya tidak diucapkan histemi tapi istimi. Itu adalah cara baca modern. Jadi tidak ada yang salah ketika saudara membaca kata istimi itu sama dengan histemi. Bedanya saya membaca dengan model Erasmian, saudara membaca dengan modern. Yang kita pelajari selama di kelas, saya mengajarkan metode pembacaan Erasmian sesuai dengan konteks penulisan. Ya, kalau saudara pengen belajar yang modern ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang ngotot, Pak, kata kai itu harusnya dibaca kei. Kai itu salah. Kei yang benar. Ya tergantung kita membacanya. Ya, tergantung cara bacanya. Ya kalau apa namanya? Kalau itu adalah Erasmian ya kita akan membaca dengan apa namanya? Dengan kai ya. Tapi kalau saudara akan baca dengan cara modern ya kei.
Nah, itu dia. Perubahannya seiring waktu ya, seiring waktu. Oke, bahasa Indonesia pun mengalami perubahan kata. Sebelum saudara dilahirkan dengan sekarang saudara sudah dewasa itu cara ngomongnya sudah berbeda. Penulisannya sudah berbeda juga ya. Ya. Contoh saja kalau saudara baca rokok itu ada tulisannya jarum, dibaca jarum ya. Tapi ejaan lama itu DJ, ya, menggunakan DJ itu cara tulisan, cara tulisan. Oke, nah sekarang perhatikan di sini kita akan fokus pada bentuk perubahan. Kalau tadi di domi itu ada reduplikasi do menjadi di domi. Lalu apa lagi? Coba perbandingkan antara yang ini dengan nah ini. Kelihatan ya? Didomi istemi. Menggunakan mi. Yang masih konsisten adalah mi-nya. Kenapa reduplikasinya is bukan ti temi? Karena ti temi ada nanti. Ada kata kerja ti temi sendiri. Ini istemi. Beda ya. Nah, istemi akan berubah menjadi istes, bukan istos. Kalau didomi, didos. Kenapa? Karena vokal dasarnya adalah T. Titemi, T. Bukan to. Kalau didomi, do. Ya, maka bentuk orang keduanya adalah didos. Paham ya? Jadi bukan istos, tapi istes. Istes. Istemi jadi istes, tergantung kata dasarnya. Istesi, ya sama-sama menggunakan si. Lalu di sini perhatikan bentuk yang imperfect. Yang jamak. Istamen, bukan istomen tapi istamen. Etanya berubah menjadi a. Istamen, istate, istasi. Kenapa berubah menjadi a? Karena bukan kata dasar o. Jadi tidak ada acuan kapan harus berubah apa. Apa harus berubah, apa tidak ada acuan. Nah itu dia. Nah, perhatikan lagi bentuk yang lain. Untuk bentuk imperfectnya tidak menggunakan reduplikasi. Mengapa? Kalau yang tadi presentnya atau kala kininya istemi, tadi didomi menjadi di dun. Sekarang istemi hanya menjadi isten. Kalau dibaca Erasmian esten. Ya. Esten. Modern oke. Isten, istes, iste, eta, ya. Jadi tidak ada reduplikasi karena sudah berawal dengan vokal. Ya, imperfectnya ya. Nah, kemudian, nah ini bentuk medialnya, amai, asai dan seterusnya. Bagaimana dengan subjungtif? Masih menggunakan omai, etai, eta, nah, sama ya, menggunakan bentuk yang apa namanya? Panjang. Nah, sekarang lihat di sini ada auris. Ini yang kita tadi jumpai. Auris aktif subjungtif kata istemi justru kehilangan i-nya. Dia akan menjadi sto, stes, ste, stosan, stete, stosi. Yang kita jumpai tadi contohnya yang kita jumpai di dalam kalimat apa tadi? Yang kalimat kedua. Stete.
Ya, ini ya. Stete. Berarti ini adalah bentuk jamak aorist aktif bukan imperfect. Apa ini? Kalau imperfect yang ini. Ini ya, imperfect. Ini kini, ini imperfect. Ya. Kalau yang ini imperatif, betul. Aorist aktif imperatif. Stete. Stete dari kata dasar istemi. Artinya apa tadi istemi? Saya sedang berdiri. Kalau stete, stete berarti berdirilah kalian, atau kalian berdirilah. Jadi kalau saya bilang stete, saudara akan berdiri. Ya. Oke. Stete. Saya ucapkan stete. Ayo, stete. Nah. Oke. Kalau saya bilang steady, berarti hanya satu orang. Duduk lagi. Steady. Itu berdiri. Steady. Stete. Nah, begitu ya. Oke, silakan duduk lagi. Nah, jadi itu adalah contoh perubahan kata didomi dan istemi. Sekarang yang titemi, lihat di sini. Titemi, tites, bukan titos, tapi tites karena kata dasarnya t. Kalau imperfect menggunakan augment, kenapa? Karena dia berawal dari konsonan. Kalau yang tadi berawal dari vokal, jadi tidak perlu apa? Augment e. Yang medial emai, bukan omai tapi ema karena kata dasarnya t. Ya, itu dia ya. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh penggunaan kata kerja kini, aktif indikatif dan seterusnya dalam konjugasi mi. Nah, sekarang kita mau lihat contoh kalimat ya. Contoh kalimat. Huminto musterion dedotai tes basilias tuteu. Dedotai, lihat di sini kata kerjanya dedotai. Dari kata dasar apa? Hah? Didomi. Didomi. Nah, dedotai kalau sudah lihat di dalam tabel ini, kira-kira yang mana? Kini, imperfect, aorist? Kini. Orang ketiga jamak. Jamak atau tunggal? Orang ketiga tunggal. Kini pasif atau medial, indikatif. Ya. Jadi apa terjemahannya? Kalau ini pasif. Pasif diberikan. Apa yang diberikan? Musterion. Musterion itu menggunakan to dengan akhiran on. To dengan akhiran on. Bisa nominatif, bisa bisa nominatif, bisa akusatif. Kira-kira yang mana ini? Nominatif? Oke, kalau kita terjemahkan itu nominatif, berarti kita harus menerjemahkan itu sebagai subjek. Kita coba. Musterion, apa itu musterion? Rahasia, betul.
Rahasia itu didotai tadi orang keberapa? Orang ketiga. Kini imperfect atau aorist? Indikatif, subjungtif atau imperatif? Oke. Berarti kalau kini sedang. Pasif atau aktif? Pasif. Di atau me? Diberikan. Humin, lihat kata ganti kata. Ya, ini datif. Kepada kalian. Tes Basilias. Nah, apa ini? Nah, kata tes Basilias menerangkan yang mana? Ini kasusnya apa? Genetif. Kalau genetif itu menerangkan kata benda atau kata kerja? Nah, genetif menerangkan? Ya bisa juga kalau menjadi genetif absolut ya, atau menjadi genetif objektif atau subjektif bisa juga. Tapi di sini sedang diberikan kerajaan Allah itu atau sedang diberikan kepada kalian? Jadi tes Basilias memodifikasi apa atau menerangkan apa? Menerangkan tuteu atau menerangkan musterion atau menerangkan humin? Jadi kalau tu musterion berarti rahasia kerajaan Allah itu. Ya, di sini bisa tentang. Kenapa tentang? Karena genetif. Ini cara yang biasa. Pak, kok dipisah itu antara Tomusurion dengan Basilias kok dipisah dengan kata kerja? Biasa. Di dalam kalimat Perjanjian Baru, kalimat dalam Alkitab itu kadang-kadang artikel pun terpisah. Terpisah dengan sebuah kata lain, padahal artikelnya milik kata yang mana. Itu terbiasa. Perlu cermat. Kalau kita terjemahkan sebagai medial, coba aja. Lalu mustirionnya kita sebut sebagai akusatif. Berarti ini subjeknya yang mana? Dia. Kalau medial, bagaimana cara kita menerjemahkan medial? Sendiri. Sedang memberikan rahasia kerajaan Allah kepada. Oke. Ada dua cara. Nanti tergantung konteks di dalam Alkitab. Tapi maknanya sama atau beda? Sama ya? Oke, silahkan kerjakan nomor 2 dan seterusnya menggunakan kamus untuk kosakata yang mungkin saudara belum hafalkan atau lupa. Sekali lagi ini kita lihat nomor 2, ada kalimat curietis estin ho paradidus se. Kata ini terdiri dari gabungan antara apa tadi? Kata kerja eimi dalam bentuk orang ketiga dengan partisip. Nah, gabungan antara eimi dengan partisip
akan disebut sebagai partisip parafrastik. Ya, apa itu partisip parafrastik? Partisip parafrastik adalah cara penulis untuk menyatakan, ini bisa saya tulis ya, untuk menyatakan keberadaan dari orang yang sedang melakukan suatu tindakan. Jadi orang yang melakukan suatu tindakan ini adalah partisipnya, tapi keberadaan ini adalah aimee-nya. Nah, itu dia. Jadi saya sudah menerangkan panjang lebar ya mengenai partisip parafrastik. Ya, akan kita jumpai di dalam teks-teks perjanjian baru maupun teks Septuaginta. Penggunaan partisip parafrastik ini. Cara menerjemahkan, sekalipun ada kata esteem di sini, kadang-kadang kalau kita terjemahkan literal, kita akan menjadi seperti ini. Dia adalah orang yang sedang menyerahkan engkau. Ya, dia adalah orang yang sedang menyerahkan engkau. Kalau ditawali dengan tis, maka siapa dia adalah orang yang sedang menyerahkan engkau? Nggak cocok di dalam konteks bahasa Indonesia. Maka kita tidak perlu mengulang yang namanya keberadaan ini. Kata adalah ini nggak perlu kita terjemahkan. Cukup dengan kata Tuhan, siapa orang yang sedang menyerahkan engkau. Ini yang biasa kita lakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan partisip parafrastik sebenarnya, cuman nggak pernah kita sebutkan. Contoh, dia adalah orang yang sedang mengajar, bukan dia sedang mengajar. Ini beda. Ini beda dengan yang ini. Ini tidak sama. Saya akan menggunakan sama dengan, tapi harus saya coret. Ini tidak sama. Ini gini aja. Beda ya, dia adalah orang yang sedang mengajar dengan dia sedang mengajar. Ini beda. Ini kata kerja biasa. Tapi ini menyatakan keberadaan dari orang yang sedang melakukan tindakan. Dia sedang mengajar, tapi yang ditekankan adalah keberadaannya atau eksistensi orang itu. Bukan dia adalah guru. Kalau guru kan kata benda ya, didaskalos. Tapi ini orang yang sedang melakukan tindakan. Penekanannya adalah keberadaannya. Dia adalah orang yang sedang melakukan tindakan. Inilah bentuk dari partisip parafrastik. Jadi saudara pernah belajar yang namanya partisip parafrastik. Oke, nomor 3. Di situ ada kata panti autunti sedidu. Lihat di situ kata kerjanya yang mana? Didu. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan terkecoh dengan ya, kita mengira itu adalah kata benda genetif karena menggunakan akhiran u. Padahal kita tahu kita memiliki imperatif, kata kerja imperatif yang juga berakhir dengan u. Betul ya? Nah, panti, apa itu panti? Dari kata panta. Coba lihat di kamus, apa itu panti?
Oke. Apa itu? Apa itu? Oke, sebentar. Panti dari kata dasar apa? Pantai. Pantai atau panta? Hah? Kita itu seringkali bingung ketika berjumpa dengan kata ganti yang ada di tengah-tengah partisip dan kata kerja. Ya. Kadang-kadang kita bingung. Nah, tapi caranya gimana? Nah, ini saya buatkan diagram. Nah. Nggak bisa. Oke, perhatikan diagram ini. Kalau sudah dibantu diagram, kira-kira saudara bisa menerjemahkan? Berikanlah. Kita lihat datif itu artinya apa? Kalimat utamanya berarti apa?